Hasil Liga Eropa, 3 besar nominasi pemain terbaik FIFA 2023. Napoli pagari Victor Osimhen 2,3 triliun rupiah. Xavi terancam dipecat Barcelona. MU jual Casemiro ke PSG. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Liverpool harus menerima kekalahan saat berkunjung ke markas Union Saint-Gilloise dalam laga pamungkas Grup E Liga Eropa 2023-24. The Reds menyerah dengan skor 1-2. Union Saint-Gilloise raih kemenangan berkat gol yang dicetak oleh Mohamed Amoura dan Cameron Puertas. Liverpool sendiri sempat menyamakan skor lewat aksi Jarell Quansah. Meski menelan kekalahan, Liverpool telah memastikan diri sebagai juara Grup E dengan 12 poin. AS Roma menang 3-0 atas Sheriff Tiraspol di laga terakhir penyisihan grup Liga Eropa musim ini. 3 gol Roma dicetak oleh Romelu Lukaku, Andrea Belotti, dan Nicolo Pisli. Meski menang, Giallorossi gagal lolos langsung ke 16 besar dan harus melalui babak playoff lebih dulu melawan tim buangan Liga Champions. Brighton mengamankan posisi teratas di grup B Liga Eropa usai menumbangkan Marseille dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini membuat Marseille akan menjalani babak playoff setelah finish 2 poin di belakang Brighton dengan 11 poin. Sementara bagi Brighton, kelolosan ke fase grup merupakan sejarah baru. Di tahun ini pula mereka untuk pertama kalinya bermain di kompetisi Eropa manapun dalam 122 tahun sejarah mereka. FIFA telah mengumumkan daftar nominasi 3 pemain terbaik dunia FIFA The Best 2023. Nominasinya ternyata masih sama dengan Ballon d'Or 2023. Lionel Messi akan kembali bersaing dengan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Daftar pemenang penghargaan akan diumumkan pada 15 Januari 2024. Pelatih timnas, kapten tim, dan perwakilan media dari negara anggota FIFA akan memberikan voting. 6 jersey timnas Argentina yang dikenakan Lionel Messi pada Piala Dunia 2022 di Qatar telah dilelang di New York dan laku 7,8 juta dolar atau sekitar 120 miliar rupiah pada Kamis, 14 Desember. Rumah lelang Sotheby's mengatakan harga satu set kaos tersebut memecahkan rekor sebelumnya untuk penjualan barang yang berhubungan dengan pemain tersebut. Ini menjadikannya memorabilia olahraga paling berharga yang dilelang tahun ini. Faruk Hoca telah dijatuhi larangan permanen oleh Federasi Sepak Bola Turki setelah ditangkap karena meninju wasit di akhir laga Super League pada Senin malam. Dewan TFF juga memutuskan bahwa Ankara Gucu, sebuah klub di Super League papan atas di Turki, akan membayar denda $54.000 atau 838 juta rupiah dan akan memainkan 5 pertandingan kandang tanpa penonton sebagai akibat dari kerusuhan yang melibatkan penggemar dan pejabat klub. Juru taktik Arsenal Mikel Arteta dipastikan tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Arteta dibebaskan dari dakwaan FA usai mengecam keputusan wasit belum lama ini. Kamis Independen mengemukakan 4 alasan pembebasan Arteta dari dakwaan FA. Salah satunya, Arteta menuntut agar ada peningkatan mutu VAR yang dianggapnya masih di bawah standar. Keputusan ini menjadi angin segar bagi Arsenal, terlebih setelah gagal memenangi 2 pertandingan terakhir. Manchester United terancam tampil pincang saat bertemu Liverpool pada matchday ke-17 Premier League 17 Desember. Setan Merah terancam tidak diperkuat 13 pemain karena cedera dan sanksi. Di lini belakang, Harry Maguire dan Luke Shaw menyusul Lisandro Martinez dan Victor Lindelof masuk ruang perawatan. Sementara di sektor gelandang, dalam daftar cedera ada nama Casemiro, Christian Eriksen, dan Mason Mount. Sedangkan Bruno akan absen akibat akumulasi kartu kuning. Di lini depan, Rashford dan Martial juga belum dipastikan main karena kondisinya sedang tidak fit. Bek milik Milan Matteo Gabbia ditanduk keluar lapangan dan tampak kehilangan kesadaran setelah mengalami insiden yang mengkhawatirkan saat laga Liga Eropa Villarreal melawan Rennes. Gabbia mengalami benturan dengan Raul Albiol. Ia dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tes yang menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga dilaporkan dia akan kembali ke Spanyol bersama anggota skuad lainnya.
Napoli berikan perpanjangan kontrak untuk Victor Osimhen sampai musim panas 2026. Itu menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano. Napoli pun akan memberlakukan klausul pelepasan bagi striker Nigeria itu. Harganya dalam rentang 130 hingga 140 juta euro atau setara 2,1 triliun rupiah sampai 2,3 triliun rupiah. Itu artinya klub-klub yang meminati Osimhen di bursa transfer musim panas 2024 mendatang siap-siap merogoh kocek mulai dari angka segitu. Dikutip Football Italia, Inter Milan mungkin terpaksa merekrut pemain baru di bursa transfer Januari karena ada laporan yang menyebut bahwa masalah tendon Achilles yang dialami Juan Cuadrado memerlukan tindakan operasi. Seperti diketahui, Cuadrado di sepanjang musim berjuang dengan masalah yang berulang pada tendon Achillesnya yang bikin ia hanya main 9 kali sejauh musim 2023-24 ini. Menurut laporan, cederanya tersebut kembali kambuh setelah Inter ditahan 0-0 Real Sociedad di Liga Champions pada Rabu 13 Desember 2023. Frenkie de Jong tidak masuk daftar susunan pemain ketika Barcelona menghadapi Royal Antwerp kemarin. Pemain 26 tahun itu tidak bisa bermain dengan alasan sakit akibat virus. Izin tidak bisa bermain karena sakit itu sudah diberikan dan diterima oleh Xavi. Di saat Xavi sudah oke dengan izin tersebut, tidak demikian dengan Deco. Direktur teknik Barcelona itu menaruh kecurigaan atas izin sakit sang pemain. Menurut laporan FC Barcelona Noticias, Deco merasa De Jong merekayasa sakitnya itu karena sengaja tidak mau bermain. Posisi Xavi Hernandez selaku manajer Barcelona dalam ancaman setelah bersih tegang dengan direktur olahraga Barcelona Deco usai kekalahan dari Royal Antwerp di Liga Champions. Sebelum melawan Antwerp, Xavi dan Deco beda pendapat di depan media soal susunan pemain. Deco juga menyalahkan Xavi terkait keputusan tidak membawa Frenkie de Jong waktu lawan Antwerp dengan alasan sakit. Rumor pemecatan Xavi sudah mulai bermunculan, terlebih Deco punya jabatan lebih tinggi dalam mengambil keputusan soal Barcelona. Akhir pekan yang lalu, Red Star Belgrade menang 3-1 atas Mladost Lucani. Hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun hal ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Red Star di Stadion Rakomitic. Itu adalah pertandingan ke-122 mereka di Liga Serbia tanpa kekalahan di kandang sendiri. Sebuah rekor yang dimulai pada tahun 2017. Selama kurun waktu tersebut, Red Star telah memenangkan 6 liga, mencetak 339 gol dan hanya kebobolan 54 gol. Selain itu, mereka hanya kehilangan poin sebanyak 12 kali saja, memberi mereka tingkat kemenangan sebesar 90,1%. Mereka memecahkan rekor Real Madrid dengan 121 pertandingan kandang tak terkalahkan yang berlangsung antara tahun 1957 dan 1965 yang bertahan selama 58 tahun. Rumor Casemiro meninggalkan Manchester United di musim dingin nanti memasuki babak baru. Sang agen diberitakan mulai meretas jalan bagi sang gelandang pindah ke PSG. Menurut laporan BBC, Casemiro sudah berpesan kepada sang agen bahwa jika ia pindah dari MU, maka ia hanya ingin bermain di Eropa. Saat ini pembicaraannya masih berada di tahap awal, jadi masih belum diketahui apakah PSG mau memboyong Casemiro atau tidak. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham dan gelandang Eduardo Camavinga terancam melewatkan leg kedua babak 16 besar jika mendapatkan kartu kuning di leg pertama. Bellingham dan Camavinga mendapatkan 2 kartu kuning di babak penyisihan grup, dan pemain Inggris itu mendapatkan kartu kuning keduanya dalam kemenangan 3-2 atas Union Berlin di matchday terakhir. Pengundian babak sistem gugur sendiri akan dilakukan pada Senin 18 Desember 2023. Dilansir Football Espana, Barcelona diberitakan tengah membidik Joshua Kimmich pada bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak gelandang Bayern Munchen tersebut akan habis pada musim panas mendatang, dan jika ia tidak menyetujui perpanjangan kontrak, maka pihak Bavarian akan mempertimbangkan untuk menjualnya. Kimmich dikabarkan menjadi salah satu pilihan utama Xavi untuk menjadi pengganti Sergio Busquets seandainya Barcelona mampu membelinya. Kontrak Rafael Varane akan berakhir setahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya dan bisa membuat bek Prancis itu tanpa klub di musim panas. Varane telah berjuang dengan cedera sepanjang waktunya di MU dan awal bulan ini muncul bahwa MU akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran transfer pada bulan Januari. Pemain 30 tahun itu akan bebas mendiskusikan kepindahannya dari klub pada bulan Januari dan dapat menandatangani perjanjian prakontrak untuk memastikan transfer bebas di jendela musim panas.
Thierry Henry mendesak bintang PSG Kylian Mbappe untuk bertahan di klub hingga akhir musim di tengah pembicaraan bahwa dia mungkin akan pergi pada bulan Januari. Mbappe telah dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid dalam 2 tahun terakhir ini dan telah 2 kali menolak minat Los Blancos. Namun, ia sempat disinyalir bisa meninggalkan Paris pada Januari mendatang, apalagi jika Madrid bersedia mengeluarkan biaya untuk merekrutnya. Namun, Henry mengingatkan agar Mbappe menyelesaikan kontraknya di PSG hingga akhir musim. Fabrizio mengumumkan Liverpool dikabarkan sedang bernegosiasi dengan RB Leipzig untuk membawa pulang kembali Fabio Carvalho, pemain yang sedang dipinjamkannya pada Januari mendatang. Romano menuturkan bahwa Liverpool kecewa dan tidak senang dengan masa peminjaman Carvalho selama di Leipzig karena sang pemain kurang mendapatkan menit bermain untuk berkembang. Pemain 21 tahun itu tercatat pada musim ini hanya mencatatkan 12 kali penampilan di semua kompetisi dengan total 257 menit bermain. Gelandang AS Roma, Renato Sanchez, heran dengan kondisi fisiknya yang rawan cedera. Sampai akhirnya muncul rumor yang menyebutkan bahwa dirinya sampai berkonsultasi dengan dukun. Di musim 2023-2024 ini saja, Sanchez tercatat sudah 3 kali cedera. Seluruhnya cederanya berbeda-beda, tetapi dengan proses pemulihan yang tidak sebentar. Dia lantas merespon rumor tentang dirinya di media sosial X. Ia sebenarnya tidak membantah bahwa dia mengatakan soal kutukan. Bantahannya hanyalah soal tidak pernah pergi ke dukun. Manchester United akan melakukan perubahan pada departemen medis mereka setelah kehilangan sejumlah pemain kunci karena cedera musim ini. Perubahan akan dilakukan pada staf medis oleh Kepala Kedokteran Olahraga Gary O'Driscoll. O'Driscoll pindah ke United dari Arsenal pada musim panas dan memiliki sejumlah rekomendasi yang akan dia sampaikan kepada Sir Jim Ratcliffe dan tim Ineosnya setelah 25% saham mereka di klub tersebut dikonfirmasi. AC Milan harus puas finish di posisi ketiga fase grup Liga Champions meski menang atas Newcastle United di matchday terakhir. Stefano Pioli menyesal di beberapa pertandingan lain mereka kurang efisien sehingga sejumlah peluang emas terbuang percuma. Milan sebenarnya memiliki 8 poin yang sama dengan PSG di urutan kedua. Hanya mereka kalah dalam urusan head-to-head dari Le Parisien. Liga Eropa menunggu i Rossoneri. Itu berarti kami akan melakukan segala yang kami bisa lakukan untuk memenangi Liga Eropa. Liverpool akan menyaingi Juventus untuk mendapatkan gelandang Atalanta Toon Koopmeiners. Sebelumnya, nama pemain yang satu ini sudah sempat dikaitkan dengan Liverpool di bursa transfer musim panas 2023 lalu. Menurut laporan Liverpool Offside, Liverpool meminati Koopmeiners untuk menambah stok gelandang mereka. Namun hingga bursa transfer ditutup, sang pemain ternyata tidak kunjung merapat ke skuad Jurgen Klopp. Kini, jelang Januari 2024, nama Toon Koopmeiners kembali terdengar gaungnya. Timnas Indonesia bersiap menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. TC di Turki ini digelar dalam rangka persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Januari 2024. Dalam menyongsong ajang tersebut, PSSI juga sudah mendaftarkan 50 pemain. STY menyebut bahwa Timnas Indonesia tak bisa langsung membawa semua pemain ke Turki. Hanya 30 pemain saja. Beberapa pemain luar negeri akan menyusul saat kompetisi libur. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!